Lo tahu nggak sih, kadang sepak bola itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal sabar ngelihat wasit yang bikin darah mendidih. Yes guys, malam yang harusnya jadi harapan buat jutaan fans Garuda, malah berubah jadi malam penuh emosi, kemarahan, dan air mata. Timnas Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah 0-1 dari Irak di laga hidup mati, Grup B putaran keempat zona Asia. Padahal dari awal, mainnya tuh udah bikin semangat kebakar, tapi hasilnya malah bikin jantung copot. Di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Minggu dini hari waktu Indonesia, pasukan Patrick Kluivert tampil berani banget. Dari menit pertama, Indonesia langsung ngegas. Tom Hay sempat punya peluang emas di menit ke-9 tendangan. Keras dari luar kotak penalti. Tapi sayang, bola masih nyerempet dikit di sisi gawang Irak. Hampir banget tuh. Dan lo pikir udah selesai? Belum bro! Anak-anak Garuda malah makin menggila nyerang. Cuma 5 menit berselang, Mauro Zylstra 2 kali hampir bikin kita teriak gol. Perama sontekan, terus sundulan, tapi dua-duanya masih melenceng tipis dari target. Energi muda Zylstra tuh kelihatan banget di lapangan. Tapi keberuntungan kayaknya belum berpihak ke Indonesia malam itu. Tapi lo tahu kan, kalau Garuda diserang, dia pasti bangkit. Menit ke-33, nyaris banget Indonesia unggul. Dari sepak pojok Tom Hay dan Calvin Verdonk, bola liar disambar Eliano Reinders, dan boom! Bola kena pemain Irak, terus mental ke mistar gawang. Gila, semua yang nonton pasti udah hampir loncat tuh. Tapi pelanggaran kecil bikin peluang itu kandas begitu aja. Udah kayak sial bertubi-tubi, bro. Menit-menit akhir babak pertama tuh kayak roller coaster. Bikin deg-degan tapi nggak ada happy endingnya. Dean James dapat peluang terakhir sebelum turun minum. Lewat free kick menit 4:55. Sayangnya, bola masih melebar tipis. Babak pertama selesai, skor 0-0. Tapi permainan Indonesia nggak malu-maluin sama sekali. Justru lebih dominan dan berani. Ada masuk babak kedua, tensi pertandingan makin panas, tapi yang dingin cuma finishing kita. Irak dapat peluang emas lewat Yusuf Amin menit ke-59, tapi tendangannya melambung tinggi banget. Indonesia langsung bales. Kevin Dix melepaskan sepakan keras dari jarak jauh di menit 65, tapi kiper Irak, Jalal Hasan, tampil luar biasa, tangkap bola dengan tenang. Dan disinilah badai mulai datang. Tiap kali kita nyerang, mereka balas. Tapi pas mereka nyerang, hasilnya malah bikin Garuda jatuh. Menit ke-75 Zidane Iqbal, ya, pemain muda berdarah Irak-Inggris itu ngegas dari tengah, lalu lepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti. Bola melengkung deras ke sisi kiri gawang Martin Paes. Gol untuk Irak. Saat Neo, suasana langsung drop. Lo bisa lihat wajah pemain kita kayak kehilangan napas. Dan disinilah drama sebenarnya mulai, guys. Siapa lagi kalau bukan Manning, wasit paling viral di Asia malam itu? Oh, menit ke-78, Kevin Dix ditendang keras sama fullback Irak, Merchas Doski. Semua orang nunggu peluit pelanggaran buat Indonesia, bahkan kartu buat Doski. Tapi, malah sebaliknya. Manning yang ngasih tendangan bebas buat Irak. Lo bayangin, yang ditendang siapa, yang dapat pelanggaran siapa? Lucu banget kan? Kalau ini film, mungkin judulnya Manning dan wasit-wasit yang hilang nurani. Setelah itu tiap keputusan Manning makin aneh. Penalti buat Indonesia? Nggak dikasih. VAR? Nggak dicek. Doski nyikut Kevin Dix di kotak penalti Irak, tapi bukannya penalti, malah free kick buat Irak lagi. Lo bisa lihat pemain kita mulai frustrasi, dan ya wajar aja, karena ini bukan sekadar laga, tapi masa depan kita di kualifikasi Piala Dunia. Nah puncaknya, semuanya meledak habis peluit panjang dibunyikan. Indonesia kalah 0-1. Tapi bukan cuma skor yang bikin panas, melainkan apa yang terjadi setelah pertandingan. Dari tayangan TV kelihatan banget suasana chaos. Manning tiba-tiba ngeluarin 3 kartu merah buat tim kita. Ya, 3 bro. Diduga buat Shane Patinama, manajer tim Sumarji, dan Tom Hay. Gila, habis dibantai keputusan di lapangan, malah di kartu merah di luar lapangan. Oke, dan lu kira udah selesai? Ternyata drama masih lanjut. Patinama sempat adu argumen sama pelatih Irak, Graham Arnold. Manning mau ngeluarin kartu merah, tapi tiba-tiba Sumarji maju dan dorong Manning. Waduh, stadion langsung tegang. Dan bener aja, Manning balas ngeluarin kartu merah buat Sumarji juga. Tom Hay pun kena getahnya gara-gara protes keras. Kayak efek domino, semua jadi kacau gara-gara satu wasit. Wasit kayak gini tuh bikin pengen bilang, sepak bola Asia butuh revolusi, VAR yang beneran, bukan pura-pura. Bayangin, di era segini masih ada wasit yang enggan review VAR, padahal jelas banget ada pelanggaran di kotak penalti. Pemain kayak Verdonk, Dix, Jay Idzes semuanya sampai angkat tangan tanda frustrasi. Patrick Kluivert di pinggir.
Lapangan juga kelihatan nggak percaya sama apa yang dia lihat. Tapi ya gimana, peluit terakhir udah berbunyi. Dan kita harus nerima kenyataan pahit itu. Kick Garuda nggak gagal karena main jelek, tapi karena takdir kayaknya belum mau berpihak. Dengan hasil ini, Indonesia jadi juru kunci. Grup B, 2 kekalahan beruntun, 2-3 dari Arab Saudi, lalu 0-1 dari Irak. Mimpi ke Piala Dunia 2026 resmi pupus. Tapi perjuangan mereka di lapangan itu nggak bisa dihapus. Anak-anak Garuda udah kasih segalanya, dan mereka pantas dapat respek, bukan cemooh. Jadi buat lo semua yang masih kecewa, ingat, dari kekalahan inilah lahir generasi yang lebih kuat. Tim ini baru mulai membangun pondasi. Flavin, kalau terus dijaga, kalau keadilan di lapangan benar-benar ditegakkan, bukan nggak mungkin Garuda bakal terbang lebih tinggi di masa depan. Untuk sekarang, biar aja Maning viral. Biar dunia tahu gimana perjuangan tim kecil yang digagalkan bukan karena skill, tapi karena keputusan yang absurd. Dan kalau lo ngerasa gregetan juga malam ini, ya, lo nggak sendiri, bro. Kita semua satu rasa kecewa, marah, tapi tetap bangga sama Garuda.